Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Bethlehem. Pertanyaannya, ada apakah di Bethlehem? Ada yang tahu? Tempat lahirnya Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kita semua. Amin. Bethlehem disebut juga dengan rumah roti, ya, atau lebih luasnya mungkin tempat di mana ada banyak makanan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bethlehem adalah sebuah kota kecil kurang lebih 9 km dari selatan Yerusalem. Ya, jadi sebelah selatan Yerusalem, kota yang sebetulnya tidak diperhitungkan. Makanya dikatakan dalam salah satu ayat, "Hai Bethlehem, kota yang kecil, tapi juga kota yang mulia, karena dari sanalah akan lahir seorang juru selamat." Puji Tuhan, kita sudah melihat pohon Natal di tempat di mana kita ibadah. Biasanya kalau pohon Natal itu identik dengan apa, Bapak Ibu? Kado, hadiah, ya. Nanti pasti kita dengan iman melihat pasti ada kado di situ, ya. Amin. Masing-masing ada namanya di situ, ya, nama setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bethlehem adalah kota spesial, kota istimewa, ya, di mana Tuhan sudah lahir dan juga menjadi Raja dan Juru Selamat. Ada satu hal juga yang perlu kita ingat tentang Bethlehem. Waktu kelahiran Tuhan, itu ada bintang-bintang yang bersinar di langit. Dan ternyata ada juga satu bintang yang menuntun 3 orang, dikatakan 3 orang apa? Majus, ya, 3 orang bijaksana yang mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kenapa dibilang 3 orang? Karena hadiahnya 3 gitu, ya. Padahal belum tentu 3 juga, mungkin lebih dari 3 gitu, ya. Bisa juga 13, bisa juga 30 gitu, ya. Tapi karena hadiahnya ada 3 jenis, disebut dengan 3 orang majus, ya. Padahal tidak seperti itu pengertiannya, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bethlehem juga menjadi sebuah kota yang istimewa karena dari kisah Rut di dalam Alkitab itu bicara tentang 3 hal, yaitu kesetiaan, iman, dan penebusan. Kita baca dari Rut pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Ya, Rut pasal 1 ayat yang ke-1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, perhatikan. Jadi pada zaman para hakim, belum ada raja waktu itu atas Israel. Ada satu peristiwa yang luar biasa, itu ada kelaparan di tanah Israel. Sehingga dikatakan, pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, Bethlehem ini tadi saya sebutkan sebagai satu pengertian, yaitu rumah roti atau tempat di mana ada makanan di situ. Tapi tragisnya pada saat itu terjadi yang namanya kelaparan, ya. Bayangkan kalau kita sebagai sebuah gereja atau katakanlah sebagai orang percaya tidak bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Bahkan kita sendiri pun mengalami yang namanya kelaparan. Nah, ini satu peristiwa yang ironis menurut saya. Gereja harus bisa menjadi jawaban. Gereja harus bisa memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, melalui kebenaran firman pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harusnya juga menjadi saksi
bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Amin. Kalau Tuhan hidup dan hadir dalam kehidupan kita, apakah akan terjadi satu krisis kelaparan? Tidak, Bapak Ibu. Justru kita bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang yang disebutkan tadi yang pergi dari Bethlehem? Ada yang tahu siapa namanya? Kita lihat di slide berikutnya. Dia adalah Elimelech, ya. Dia bersama anak mantunya, ya. Ada istrinya yang bernama Naomi, lalu ada kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion, ya. Nah, terjadi satu peristiwa yang menyedihkan di atas keluarga ini ketika kepala keluarga mereka atau suami dan papa mereka yang bernama Elimelech itu meninggal, ya. Sudah terjadi kelaparan, mereka mengungsi dan ternyata Elimelech pun meninggal. Nah, kedua putranya ini menikah dengan perempuan Moab yang bernama siapa? Ruth dan Orpa. Nah, ketika saya perhatikan tentang Moab, Moab ini kalau sekarang itu adalah negara Yordania, tetangganya Israel, ya. Tetangganya lagi bernama Suriah. Kita tahu dari berita-berita terakhir bagaimana Suriah presidennya baru saja digulingkan, ya. Terjadi gejolak yang luar biasa. Bahkan Israel mulai menutup perbatasannya dan memasuki wilayah Suriah untuk mengadakan pertahanan di situ. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa Moab itu dilahirkan dari hubungan incest, ya. Masih ingat cerita tentang Lot, ya, yang keluar dari Sodom dan Gomora, Tuhan tolong. Dan ketika mereka keluar dari Sodom dan Gomora, istrinya yang bernama siapa? Ayo, ini kuis Alkitab nih. Siapa istrinya Lot? Ibu Lot, sudah pasti, ya. Ibu Lot. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Menjadi tiang garam. Karena apa? Dia menoleh ke belakang, ya. Jadi orang percaya itu jangan suka menoleh ke belakang, ya. Ini peringatan buat kita semua. Oh, ternyata sebelum saya mengenal Tuhan, hidup saya jauh lebih enak. Hidup saya jauh lebih nyaman. Hidup saya sepertinya lebih diberkati. Hati-hati, Bapak Ibu. Kita akan menjadi seperti istri Lot, ya. Bukannya jadi garam dunia, tetapi jadi tiang garam. Waduh, ironis, Bapak Ibu, ya. Kita semua harus jadi garam dunia, bukan jadi tiang garam, ya. Kalau bentar-bentar melihat ke belakang. Kalau untuk sekedar evaluasi, ya, kita sebentar lagi mau mengakhiri tahun 2024. Masuk di tahun 2020. Kalau sejenak kita mengadakan refleksi, evaluasi sepanjang tahun ini, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Kalau bicara tentang apa yang kita dapatkan, banyak banget, betul? Tapi kalau bicara tentang apa yang sudah kita lakukan, nah, momen Natal ini adalah sesungguhnya sesuatu yang sangat penting buat kita. Kalau kita bicara tentang hadiah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita berikan bagi Dia? Amin. Apa sih yang berharga bagi Tuhan? Kado yang mewah, kunci mungkin, ya, kunci kendaraan, kunci rumah gitu, ya. Apakah itu berharga buat Tuhan? Apa yang paling berharga bagi Tuhan? Jiwa-jiwa. Betul sekali, ya. Jadi ayo kita mulai saat ini kita berdoa. Nanti di tanggal 24 Desember, ya, Natalan di sini. Siapa anggota keluarga, teman-teman, sahabat yang bisa kita bawa untuk beribadah di tempat ini? Amin, Bapak Ibu. Karena itu yang berharga bagi Tuhan.
waktu kita membawa jiwa-jiwa, waktu kita membawa anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, teman-teman kita, sahabat, itulah kita persembahkan bagi Tuhan sebagai sebuah hadiah yang menyenangkan bagi Dia. Amin, Bapak Ibu. Kembali kepada apa yang dialami oleh Elimelek. Nah, yang luar biasa, tragedi ini tidak berhenti sampai di situ. Ternyata kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion juga meninggal. Menyisakan siapa? Mamanya yang bernama Naomi dan kedua mantunya, Ruth dan Orpa. Ternyata Ruth dan Orpa ini bukan bangsa Yahudi, tetapi bangsa Moab. Moab ini juga dikenal dengan kegiatan mereka yang selalu mengadakan penyembahan berhala. Jadi bukan orang-orang yang takut Tuhan. Tapi waktu mereka melihat ibunya Naomi, ibu mertuanya, terutama Ruth, dia terkesan dengan ibu mertuanya. Dan kita tahu di antara kedua mantunya ini yang memutuskan untuk ikut dengan Ruth siapa? Dengan Naomi? Ruth, ya. Sementara Orpa meninggalkan. Nah, secara geografis latar belakang daripada kitab ini adalah di tanah Moab atau sebelah timur Laut Mati, ya. Secara liturgis kitab ini menjadi salah satu dari 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani yang disebut dengan Hagiografa atau tulisan-tulisan kudus. Tiap-tiap tulisannya dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi. Inti dalam kitab ini adalah ketika masa-masa itu mereka merayakan panen, dan biasanya kitab itu dibacakan pada hari raya panen atau yang kita kenal hari ini dengan hari raya Pentakosta. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini sekilas latar belakang daripada kitab Rut. Mari kita maju ke depan. Nah, di sini kita melihat sebuah kesetiaan, nilai kesetiaan. Kalau kita melihat dan menghitung kasih setia Tuhan dalam hidup kita, tidak terhitung banyaknya. Amin. Sepanjang tahun 2024 kita melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun jujur secara manusia seringkali kita tidak setia sama Tuhan, ya. Ke gereja aja mungkin masih bolong-bolong, ikut acara doa masih bolong-bolong, ya. Ketika kita diminta juga memberikan persembahan, persepuluhan apalagi, kita juga melakukannya dengan tidak setia. Ada banyak hal, tapi yang luar biasa, Tuhan tetap setia. Amin. Berapa banyak yang bersyukur kalau kita punya Allah yang setia? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Nah, yang luar biasa kita juga belajar dari Ruth. Bagaimana Ruth, seorang mantu yang bukan orang Yahudi, tetap setia kepada mama pertuanya yang bernama Naomi. Dikatakan Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Jadi ketika masa kelaparan sudah selesai, mereka memutuskan untuk kembali dari tanah Moab ke Bethlehem, ya. Sementara Orpa kembali kepada keluarganya, tapi Ruth berkata, "Kemana engkau pergi? Ke situ juga aku pergi. Allahmu adalah Allahku." Wah, luar biasa. Sebuah pengakuan bahwa Allah yang engkau sembah itu juga adalah Allahku. Wah, luar biasa, ya. Kalau kita bisa bawa orang-orang di luar sana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengakui seperti apa yang dikatakan Ruth, Allahmu adalah Allahku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Ruth memilih mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Kalau kita mengukur kasih setia Tuhan, sungguh tidak dapat kita ukur. Tapi pertanyaan pentingnya, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Ruth adalah sebuah contoh teladan
apapun yang terjadi, dia akan tetap setia kepada mertuanya yang bernama Naomi. Nah, apa yang terjadi? Ketika Rut ada di ladang Boas, Boas itu masih ada hubungan kerabat dengan Naomi, ya. Nah, Rut di sana bekerja mengumpulkan sisa gandum, ya. Jadi ketika orang mengirik gandum itu biasanya ada banyak yang tercecer, ya. Kalau kita juga pernah melihat tempat penggilingan padi seperti itu kan banyak juga ada yang tersisa atau tercecer. Nah, apa yang dikerjakan oleh Rut itu, dia memunguti sisa-sisa daripada gandum itu. Dia kumpulin untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mereka makan, ya. Nah, Boas yang adalah seorang kerabat daripada Elimelek atau suami Naomi memperhatikan dan melindungi Rut. Kalau kita baca dari ayat-ayat selanjutnya dari kitab Rut, ya. Boleh kita buka sebentar kitab Rut supaya kita bisa mengerti konteks daripada kitab ini. Di dalam Rut pasalnya yang kedua, perikopnya berjudul Rut bertemu dengan Boas, ya. Ayat yang pertama, Naomi itu mempunyai seorang sanak atau keluarga dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya siapa? Boas, ya. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, maka Rut perempuan Moab itu, ya, ini sebuah penegasan kembali bahwa dia adalah perempuan asing, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, yang luar biasa, waktu itu Boas merespon, ya, sebagai kerabat daripada keluarga almarhum Naomi. Dikatakan di ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan dia berbicara kepada siapa? Rut. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Rut pada saat itu. Sebagai seorang perempuan asing, meninggalkan keluarganya dan memutuskan mengikuti mama mertuanya. Dan hidup sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi ketika itu. Jadi dia meninggalkan. Nah, ini menjadi sebuah nilai tertentu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Kadang-kadang ada beberapa orang yang diperhadapkan kepada pilihan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Apalagi kalau dia berasal dari latar belakang keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kan kita sering dengar cerita, ya, bagaimana ketika salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah 10 dari mereka tiba-tiba menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka itu diasingkan oleh keluarganya, dibuang dalam tanda kutip, ya. Itu sebuah risiko, Bapak Ibu. Saya lahir dari sebuah keluarga Kristen, ya. Mama papa saya dulu beragama Katolik ketika mereka menikah secara Katolik juga. Tapi saya melihat ketika saya bertumbuh menjadi seorang anak, menjadi remaja, pemuda, saya tidak dibekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga saya hidup dengan tanpa tujuan, tanpa arah yang jelas. Sampai satu ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi melalui seseorang yang menginjili saya. Di situ saya putuskan untuk saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun keluarga besar kami saat itu belum juga sungguh-sungguh. Jadi seolah-olah saya ini hidup secara seolah-olah dalam pengasingan, terpisah dari keluarga kami. Dan saya bersyukur kalau hari-hari ini kami dikembalikan untuk kembali bersekutu, ya. Terutama dengan mama saya yang masih ada, masih hidup, dengan adik-adik saya yang
mereka juga belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberikan kesempatan untuk menjadi saksi bagi mereka, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kasih. Beberapa hari lalu kami baru pulang dari Bandung, kami berfellowship dengan keluarga mama saya, dengan adik-adik saya, dan kami bersuka cita, ya. Walaupun mungkin cara hidup kami berbeda, tapi di sana saya tunjukkan bersama dengan istri bahwa kami juga hidup di dalam nilai-nilai kebenaran, ya. Dan saya percaya ada waktunya nanti ketika mereka melihat dan merasakan bahwa Tuhan juga akan menjamah hidup mereka. Amin, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ruth ketika itu. Dan Boas memperhatikan kehidupan Ruth ini. Lalu Boas juga memastikan Ruth mendapatkan cukup makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa di sepanjang tahun 2024 ini kita diberikan kecukupan oleh Tuhan. Amin. Bahkan kelimpahan. Amin. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, ya. Kelimpahan yang dimana kita dibebaskan dari segala macam kekhawatiran, ya. Itu satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ini juga dialami oleh Ruth ketika itu. Nah, di slide yang berikutnya kita melihat bagaimana Boas juga melakukan satu hal yang penting, ya. Di sini judulnya penebusan oleh Boas. Naomi menyarankan Ruth meminta Boas sebagai penebus keluarga, dan kebetulan Boas waktu itu belum menikah, ya, di usianya yang sudah cukup lanjut. Dan Naomi, mama mertuanya, menyarankan Ruth untuk meminta Boas sebagai penebus keluarga. Boas setuju, tetapi menyelesaikan hak penebusan dengan kerabat yang lebih dekat. Jadi ada satu tradisi dari bangsa Israel. Seseorang yang mau menebus seorang dari yang bukan kaumnya, mereka itu harus berkonsultasi dulu, ya, berbicara dulu kepada para tua-tua. Bagaimana menurut pandanganmu kalau saya mengambil seseorang, ya, entah itu menjadi pekerjanya, entah itu menjadi hambanya, atau menjadi anggota keluarganya, bahkan dia perlu mendapatkan masukan terlebih dahulu. Jadi Boas ini melakukan satu prosedur yang memang seharusnya, tidak serta-merta karena dia seorang yang kaya raya, dia langsung saja melakukan apa yang dia sudah putuskan seperti itu, ya. Nah, yang luar biasa pada akhirnya bahkan Boas menikahi Ruth dan menebus tanah milik Elimelekh, ya. Kalau kita perhatikan di dalam Ruth pasal berikutnya, kita lihat langsung saja Ruth pasal 4, ya. Ruth pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan satu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Ini sebuah tradisi yang mereka lakukan. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Ya, jadi dia sudah melakukan konsultasi dan percakapan terlebih dahulu, dan ditanggalkannyalah kasutnya sebagai sebuah tanda kesepakatan. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelekh dan segala milik Kilion dan Mahlon, anak-anak mereka, aku beli dari tangan Naomi, ya. Jadi bukan hanya asetnya saja, tetapi kaum keluarganya menjadi bagian daripada keluarga Boas, ya. Bahkan yang luar biasa di ayat yang ke-10 dikatakan begini, juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi apa?
istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusaka. Jadi prosedur yang dilakukan oleh Boas ini sesuai dengan tradisi Yahudi ketika itu. Dia mengikuti prosesnya. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, maunya hasilnya adalah instan. Ya. Padahal Tuhan juga bekerja lewat proses, lewat tahapan demi tahapan, Bapak Ibu. Dan kita sebagai orang percaya seringkali tidak sabar, ya, dan maunya shortcut begitu ya, potong kompas. Kalau jalan macet potong kompas boleh juga gitu ya. Tapi kalau mengikuti rencana Tuhan, nggak ada yang namanya potong kompas. Harus mengikuti setiap tahapan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan ini dilakukan oleh Boas ketika itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Boas ya, di dalam hal penebusan bukan hanya aset tetapi anggota keluarga daripada Elimelek. Nah, yang menarik, setelah Rut dan Boas menikah, mereka memiliki seorang anak yang bernama siapa? Di slide berikutnya, Obed. Siapa Obed? Ingat tokoh yang ditulis di dalam kitab 1 Raja-Raja dan 1 Samuel yang bernama Obed Edom. Ya, ketika tabut Allah direbut dari bangsa Filistin, Raja Daud menitipkannya ke rumah Obed Edom. Ya. Dan selama tabut itu ada di rumah Obed Edom itu diberkati Tuhan. Dan ternyata Obed ini adalah garis keturunan daripada Raja Daud. Ya. Disebut kakek, bukan kakeknya langsung, mungkin kakek buyutnya begitu ya. Dia adalah Obed Edom. Nah, yang luar biasa, Rut seorang perempuan Moab, sekali lagi perempuan penyembah berhala, perempuan asing, menjadi bagian dari garis keturunan Kristus. Kalau kita renungkan sejenak, bagaimana Tuhan itu begitu ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan dia memilih perempuan asing yang bukan perempuan Yahudi untuk hadir ke dunia ini. Itu pun satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan kita ingat kalau kita lihat silsilah di dalam Injil itu ada beberapa nama-nama. Salah satunya bahkan yang namanya Rahab. Ingat Rahab? Ketika bangsa Israel Yosua mau merebut kota Yeriko, ada seorang yang bernama Rahab yang melindungi mereka. Siapa Rahab? Rahab adalah perempuan tuna susila. Ya. Kok mau-maunya Tuhan memilih nenek moyangnya untuk lahir ke dunia dari orang-orang seperti ini? Di sini kita mendapatkan jawaban, ya. Bagaimana Tuhan tidak pernah memilih-milih bangsa manapun. Amin. Dia rindu setiap orang itu diselamatkan. Bahkan latar belakang apapun, mereka pun berhak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, pesan utama daripada kitab Rut ini adalah bicara yang pertama adalah kesetiaan. Bagaimana Rut menunjukkan kasih setia kepada Naomi dan Allah Israel. Tapi tadi di awal saya sudah sampaikan, kasih setia Tuhan melampaui apapun yang ada di muka bumi. Bahkan melampaui dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Coba kalau kita hitung berapa kali kita melakukan dosa satu hari aja, melalui pikiran, betul? Melalui perkataan, melalui perbuatan dan sikap kita, ada banyak. Tapi di sini dikatakan kasih setia Tuhan melampaui semuanya itu. Ada satu khotbah yang disampaikan oleh Rick Warren. Rick Warren adalah penulis buku The Purpose Driven Life.
hidup yang dikendalikan tujuan. Dia mengatakan bahwa di satu event bahwa kasih setia Tuhan itu tidak dapat dibatalkan bahkan oleh dosa dan pelanggaran kita, bahkan oleh masa lalu kita sekalipun yang paling jelek ya. Lalu yang kedua apa? Pesan utama dari kitab Rut adalah bicara tentang pemeliharaan Allah. Berapa banyak di sini yang mau merasakan pemeliharaan Allah sepanjang tahun ini? Amin. Berarti saudara yakin di tahun depan pemeliharaan Allah juga akan berlaku? Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu jaminan, ada satu harapan. Amin. Lalu yang ketiga tadi sudah saya sampaikan tentang penerimaan. Allah membuka pintu bagi semua bangsa, suku Jawa, suku Batak, suku Cina, suku campuran kayak saya gitu ya. Semua suku. Lalu bicara tentang penebusan, gambaran penebusan yang dilakukan oleh Boas ini bicara tentang karya Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan satu perenungan. Memasuki Natal dan juga memasuki tahun yang baru, apakah kita sudah merasakan kasih setia Tuhan? Apakah kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan? Apakah kita sudah merasa diterima oleh Tuhan apa adanya? Dan yang